Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Sekarang jam 5 persis. Yang kita takdimi bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini, yang kami hormati Ketua Paguyuban Perumahan di Tanjung Raya Residen Al-Ustadz Muhammad Ainul Yakin beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid The Tarbiyah Al-Ustadz Haji Zainullah beserta jajarannya, yang kami hormati developer Perumahan di Tanjung Raya Residen Bapak Haji Abdul Rahim, yang kami hormati Bapak, Ibu, adik-adik dan seluruh warga Perumahan di Tanjung Raya yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat, inayah dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara buka bersama sekaligus menyambut Nuzulul Quran 1446 Hijriah pada hari ini Ahad 16 Maret 2025 yang bersamaan dengan 16 Ramadan 1446 Hijriah. Kedua kalinya salat ma'assalam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, mengawali acara kita pada sore hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan Ummul Quran dengan harapan semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin shalihah. Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid The Tarbiyah. Kepada yang terhormat Bapak Haji Zainullah kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya ta'zimi beliau murabbina Kiai Zuhri Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Yang saya ta'zimi beliau Kiai Miftah Arifin, dan saya hormati Ketua Paguyuban, pengurus Yayasan Nurul Tarbiyah, dan juga Bapak Haji Abdul Rahim sebagai developer Perumahan di Tanjung Raya Residen yang saya hormati. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir di tempat mubarakah ini dengan keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Pertama, marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir muwajjah di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini jadikan pertemuan yang barakah oleh Allah Ta'ala. Salatuhu wa salamuhu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
yang telah memberikan pencerahan kepada kita, membimbing kita sehingga kita bisa membedakan mana hak yang mana yang batil. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada beberapa hal sebagai sambutan dari pengurus takmir. Yang pertama, mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur yang telah mensukseskan acara ini. Tanpa mereka, tanpa orang-orang yang baik, insya Allah kegiatan ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Selanjutnya, mengucapkan terima kasih banyak kepada hadirin hadirat warga The Tanjung Raya. Kami pengurus takmir banyak-banyak berterima kasih karena apapun sifatnya yang bersifat permohonan, permintaan untuk mensupport kegiatan ketakmiran, alhamdulillah warga The Tanjung Raya selalu merespon positif, selalu merespon cepat sehingga kegiatan yang direncanakan oleh ketakmiran alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan kebaikan panjenengan semuanya dibalas oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk yang terakhir kalinya, saya mengharap kepada semua warga The Tanjung Raya, karena kegiatan muslimin itu sudah memang banyak diplanningkan di Masjid The Tarbiyah. Karena masjid ini jangan dianggap punya takmir. Masjid ini punya warga perumahan The Tanjung Raya, punya semuanya, memiliki semuanya. Maka harapan kami sebagai takmir, kegiatan-kegiatan keagamaan silahkan adakan di Masjid The Tarbiyah. Kalau muslimin sudah mengadakan kajian-kajian, tinggal muslimatnya persilahkan untuk mengadakan kajian-kajian yang memberikan keilmuan kepada kita. Itu mungkin harapan saya sebagai ketua takmir. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan keagamaan terus ada, terus termakmurkan di Masjid Tarbiyah. Dengan izin Allah mudah-mudahan kegiatan semuanya berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Paguyuban Perumahan The Tanjung Raya. Kepada beliau Al-Ustadz Muhammad Ainul Yakin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi Kiai Haji Zuhri Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur yang berkah untuk beliau sehingga masih bisa membimbing kami semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan warga Ramiftah, Pak Umar. Yang saya hormati takmir beserta pengurus dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak developer. Yang saya hormati seluruh warga perumahan di Tanjung Raya. Ya semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Takmir barusan, singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kami haturkan kepada seluruh warga Perumahan The Tanjung Raya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir, untuk bergabung bersama ngaji ke beliau pada sore hari ini dalam rangka buka bersama dan menyambut
nuzulul Quran. Semoga acara pada sore hari ini memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Semoga harapannya acara seperti ini bisa berjalan setiap tahunnya untuk lebih semarak. Terima kasih untuk segala supportnya, baik dari seluruh elemen yang sudah ikut membantu suksesnya acara pada sore hari ini. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kita fokus untuk hari ini biar waktu lebih banyak untuk kita bisa ikut ngaji ke Kiai Zuhri. Singkat dari kami atas nama pengurus paguyuban, terima kasih atas partisipasi semuanya. Semoga apa yang sudah kita lakukan sampai sore hari ini semoga tercatat sebagai amal baik, amal soleh bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita simak dan dengarkan bersama mau'idhah hasanah terkait nuzulul Quran dan bulan Ramadan. Kepada yang mulia Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini kami haturkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Al-mukarramul muhtaramun, para masyayikh, para sepuh bin sepuh, wabil khusus ketua paguyuban Blitar ya, Tanjung Raya. Ya betul. Al-Ustaz Ainul Yakin beserta semua pengurus, Ketua Takmir Masjid At-Tarbiyah Al-Ustaz Zainullah dan semua pengurusnya, sepuh kita Bapak Haji Abdur Rahim, beliau sebagai developer di daerah Probolinggo ini, serta bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin hadirat semua yang kami muliakan, dan semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melaksanakan tugas yang ditugasi oleh Ustadz Ainul Yakin, pertama-tama saya mohon maaf. Pertama atas keterlambatan saya hadir, karena tadi sudah mestinya berangkat sebelum jam 4:30 ke sini. Tapi begitu ke mobil langsung ada tamu. Belum selesai yang satu datang lagi. Akhirnya saya minta maaf dan saya suruh kembali lagi ke rumah. Jadi itu mohon maaf kalau terlambat. Yang kedua, mohon maaf juga kalau suara saya ini tidak selantang Ustaz Zainullah ya. Karena beliau masih muda, saya sudah lansia. Jadi mohon maaf atas segala kehilafan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di sore hari ini dengan taufik hidayahnya, kita bisa hadir di majelis yang mulia di bulan yang mulia ini, dalam rangka
memperingati dan mensyukuri nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran, dan sekaligus buka bersama. Jadi syukur di sini dengan kumpul-kumpul dan berbuka di sesudah berpuasa. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis, di masjid yang mulia ini di bulan yang suci, dalam acara yang mulia juga memperingati dan mensyukuri nuzul Quran. Kita selalu pertemuan kita dijadikan pertemuan yang barokah, yang selalu membawa kebaikan bagi kita semua, bagi keluarga, bagi anak-anak kita, dan semua warga di sini, dan bahkan masyarakat secara umum, baik dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti kita ketahui, di dalam bulan Ramadan ini ada peristiwa yang sangat besar, yaitu dimulainya diturunkannya Al-Quran. Ya, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Al-ayat. Jadi di bulan Ramadan inilah Al-Qur'an pertama kali diturunkan. Saya katakan pertama karena memang Al-Quran diturunkan tidak sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab suci yang sebelumnya itu diturunkan sekaligus, kitab Taurat dan lain. Tapi kalau Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sesuai dengan tuntutan keadaan atau dengan latar belakang, ya, ada peristiwa tertentu. Tapi di pertama kali turun Al-Quran itu pada bulan Ramadan, yaitu ketika Nabi menyepi di suatu gua yang namanya Gua Hira. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril kepada beliau dengan memberitakan untuk membaca. Mungkin kita semua sudah hafal satu surat Al-Alaq, permulaan surat Al-Alaq, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ayat pertama yang turun kepada Nabi itu adalah Iqra, membaca. Membaca ini supaya punya pengetahuan, supaya punya ilmu. Jadi bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, tapi perintah membaca. Kenapa? Sebab memang ilmu itu begitu penting. Baik untuk mencapai kesuksesan duniawi, terutama kesuksesan ukhrawi, kesuksesan akhirat. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa berhasil dengan sempurna, dengan baik, atau mungkin gagal. Lebih-lebih urusan akhirat. Tanpa ilmu, kita tentunya di akhirat kan ingin masuk surga ujung-ujungnya. Tapi tidak punya ilmu, inginnya masuk surga, tapi justru kita menjalani jalan ke neraka. Bisa jadi begitu. Jangankan hal-hal yang berat seperti itu, yang paling mudah pun. Ibu-ibu mungkin sering memasak buat kue, ya. Misalnya ibu mau buat kue onde-onde, tapi tidak belajar resepnya, tidak tahu resepnya, hanya lihat-lihat orang buat onde-onde, kemudian tepung dibulatkan gitu aja. Nah, lalu niru, ambil tepung dibulatkan, diberi air, dibulatkan, langsung digoreng. Di dalamnya mungkin karena tidak tahu apa isinya diberi gula. Nah,
Dan di luar kan tidak lihat ada wecan ya. Mungkin kalau tidak tahu wecan itu dikira ditaruh satu persatu itu. Ini bisa 1 minggu baru selesai. Padahal sebetulnya cukup penghulur, digulingkan sudah cukup. Nah ini pentingnya ilmu. Itu hanya masalah unde-unde. Inginnya buat unde-unde, kalau tidak tahu bisa jadi galagil gitu. Karena sama bulat gitu. Ya, tapi sama enaknya. Itu barang yang sepele, apalagi hal-hal yang besar. Ya, jadi ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu begitu pentingnya ilmu, maka wahyu pertama bukan perintah sholat, bukan perintah ibadah, tapi perintah belajar. Membaca, ya Iqra. Nabi menjawab, ma ana biqari, ketika disuruh membaca oleh malaikat Jibril, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Memang Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Jadi kalau orang mengatakan buta huruf ya, tapi jangan bandingkan buta hurufnya Nabi dengan kita. Kalau kita buta huruf tidak tahu apa-apa. Kalau Nabi tidak bisa baca tulis, tapi pengetahuan yang disampaikan membuat kagum para ilmuwan, para profesor doktor. Alhamdulillah sekarang banyak orang-orang ilmuwan di Eropa, di Amerika itu yang mu'allaf masuk Islam gara-gara apa? Mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis gitu. Memang Allah sengaja membuat Nabi itu tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Kenapa? Sebab kalau Nabi bisa tulis, bisa baca, nanti dicurigai. Ini belajar dari mana Muhammad ini gitu. Tapi dengan tidak bisa baca, tidak bisa tulis, lalu mengajarkan ajaran yang luar biasa, nilainya salah. Ini kalau bukan dari Tuhan kan tidak mungkin. Itu suatu mukjizat. Jadi kebuta hurufan Nabi itu suatu kelebihan. Tapi kita jangan niru ya. Kalau kita membiarkan anak kita buta huruf, tolos. Terus tak tahu apa. Karena Tuhan tidak menurunkan wahyu pada kita, anak kita. Kalau Nabi ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu belajar itu penting. Dan yang terpenting apa? Ya ilmu itu penting, karena itu kita disuruh belajar. Di antara ilmu yang terpenting itu ada ilmu agama. Ya saya bukan tidak menghargai iptek ya, ilmu agama. Iptek penting tapi sebagai penunjang, bukan yang pokok. Sedangkan agama itu yang pokok. Kenapa? Sebab agama ini adalah hudan apa? Bimbingan bagi kita, pedoman bagi kita dalam menjalani hidup supaya kita bisa selamat dan bahagia, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat kelak. Dan kalau dunia mungkin ya kita agak banyak tahu ya tentang dunia ini, tentang tanaman, tentang binatang, bahkan tentang diri kita sendiri. Tapi juga lebih banyak yang tidak kita ketahui. Tapi tentang akhirat, tentang kuburan, tentang alam barzah, surga, neraka, kita tidak tahu. Itu alam gaib. Jadi agama itu tidak selalu terdiri dari hal-hal yang bisa dijangkau dengan akal, dengan pikiran, tapi banyak hal-hal yang tidak. Ya. Oleh karena itu, saudara, dulu orang yang kuliah ya agama itu dapat gelar SAG, sebenarnya sarjana agama. Tapi banyak yang melesetkan SAG itu sarjana alam gaib katanya. Karena memang dalam agama itu banyak menjelaskan hal-hal yang tidak terjangkau dengan akal kita. Tapi kita yakin bahwa agama yang dibawa Nabi kita itu adalah kebenaran dari Allah,
Dan itu dibuktikan dengan mukjizat-mukjizat beliau. Mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Sebab mukjizat itu ada dua macam. Ada yang namanya mukjizat kauniyah, mukjizat yang terdiri yang berupa peristiwa-peristiwa alam. Misalnya Nabi Musa itu tongkatnya bisa jadi ular. Jadi kalau dilempar jadi ular. Kalau dilempar ke laut bisa terbelah laut itu bisa jadi jalan. Jadi itu fenomena alam. Tapi ya Nabi kita juga punya seperti itu. Mukjizat-mukjizat seperti itu. Tapi mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran ini apa? Mukjizat ilmiah. Ya. Mukjizat yang berupa keilmuan. Ya. Dan itu seperti dikatakan tadi itu banyak manfaatnya. Dan itu mukjizat keilmuan ini adalah mukjizat yang langgeng. Bukan kalau tongkat Nabi Musa jadi ular tinggal cerita. Tapi kalau Al-Quran sampai sekarang tetap mukjizat. Karena itu banyak seperti saya katakan tadi, para ilmuwan, sarjana-sarjana di non-muslim ya, bahkan yang terbanyak itu di barat, di Eropa, di Amerika, di Australia. Itu sekarang mereka banyak mu'alaf jadi muslim. Dan ya tidak ada yang ngajak, sebab mereka itu sudah orang-orang pintar-pintar semua. Ya tentu ada hidayah ya. Kalau sudah hidayah itu mereka kadang-kadang penasaran, tapi justru akhirnya apa? Masuk Islam. Ini ada orang Belanda, saya lupa namanya, Van siapa itu. Dia itu mungkin punya ya kenangan buruk lah dengan Islam. Keluarganya mungkin pernah mendapat teror atau bagaimana ya, yang katanya orang Islam. Dia sangat benci Islam. Dari sangat bencinya kepada Islam, dia bergabung dengan suatu partai anti-Islam. Di Belanda itu ada. Dan dia tidak tanggung-tanggung. Dia ingin mencari kelemahan Islam, mempelajari Al-Quran. Jadi kalau kita ingin apa? Ya, mendapatkan ilmu Al-Quran tapi tidak belajar. Sedangkan dia itu hanya sekedar ingin mencari kelemahannya, belajar Al-Quran. Sudah dipelajari, ternyata dia menemukan kebenaran-kebenaran, justru akhirnya masuk Islam. Lah ini hidayah Allah. Dari benci menjadi sayang. Bisa berbalik. Ya. Dan itu banyak sekali seperti itu. Di barat itu. Di Amerika ya. Ini ada seorang dokter di Amerika itu. Ya saya baca di YouTube sudah. Nonton YouTube. Dia ya namanya dokter pasti sudah punya keahlian ya. Punya istrinya melahirkan. Kemudian kebetulan anaknya itu punya kelainan jantung, jadi begitu lahir badannya membiru karena darahnya tidak mengalir dengan sehat karena punya kelainan jantung. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, ditangani oleh dokter-dokter rumah sakit di Amerika. Semua dokter-dokter itu angkat tangan, jadi takluk ini tidak mungkin diselamatkan. Dan orang tuanya itu dokter juga, kebetulan ateis lah. Dia itu tidak percaya Tuhan lah. Ya, bersedih, wah anak saya ini kalau tidak bisa diselamatkan berarti harus mati. Akhirnya putus asa. Jadi ikhtiar-ikhtiar yang biasa putus asa. Di akhirnya yang semula tidak percaya Quran, saking sayangnya pada anak itu, dia mencoba berdoa. Doanya begini, ini agak lucu ini. Tuhan, kalau kamu memang betul ada, tolong selamatkan anak saya. Jadi coba-coba barangkali Tuhan itu ada dan mohon. Ini saking bingungnya. Jadi memang manusia itu begitu. Ketika manusia diberi
kelebihan, kehebatan, kesehatan. Ini biasanya menyepelekan Tuhan, tapi begitu sudah kepepet, terpuruk, baru ingat. Dan dia kebetulan orang ateis. Alhamdulillah, keajaiban terjadi, anak itu lalu sembuh. Dia akhirnya berkesimpulan, kalau gitu Tuhan itu ada, kata. Saya ingin cari, kata. Di Amerika kan agama mayoritas kan Kristen. Dia belajar agama Kristen, cari Tuhan di situ. Ternyata ada puas. Yahudi, Buddha, Hindu tidak puas. Akhirnya terakhir dia pelajari Islam. Mengapa Islam ditaruh terakhir? Karena memang benci pada Islam. Ya, kebanyakan orang-orang di Barat, Amerika, Eropa itu karena fitnahan, ya, orang-orang tertentu mereka membenci Islam. Ya, akhirnya mendapatkan hidayah masuk Islam dan sekarang jadi dai. Tidak nanggung-nanggung jadi dai di Amerika. Lah ini Al-Quran. Jadi sekalian, itu hidayah Allah, bisa datang kapan saja, dimanapun saja, dan dalam keadaan apa saja. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mohon hidayah. Setiap baca Fatihah kita kan berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk, bimbingan saya ke jalan yang lurus. Itu doa yang disuruh, diperintahkan Allah untuk selalu kita baca, mohon hidayah. Jadi kita itu bisa tahu kebenaran, mana yang benar dan salah itu atas hidayah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi Al-Quran itu merupakan petunjuk, nikmat terbesar yang diberikan Allah. Karena di dalamnya hudan linnas, mengandung bimbingan bagi manusia. Lalu oleh Allah sebagai bentuk syukur atas nikmat Quran, kita disuruh puasa. Jadi puasa itu sebetulnya bukan tirakat, itu bentuk syukur kita kepada Allah atas turunnya Al-Quran. Sebab syukur itu tidak selalu makan-makan, maaf, sekalipun nanti dalam buka makan, ya. Tidak selalu makan-makan, berpesta, tidak. Tapi juga bisa dengan puasa. Nabi sendiri, Nabi itu tiap hari Senin puasa. Ada yang tanya, ya Rasul, kenapa Anda kok puasa tiap hari Senin? Beliau menjawab, karena di hari Senin itu saya dilahirkan, dan di hari Senin juga saya diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Jadi beliau puasa hari Senin itu mensyukuri nikmat kelahirannya. Ini barangkali syukuran ulang tahun, ya. Tapi caranya harus puasa, bukan nyanyi-nyanyi. Maka kita, mengapa turunnya Al-Quran? Itu mensyukurinya dengan puasa. Sebab begini, saudara. Al-Quran itu kan hudan linnas, ya. Al-Quran itu bimbingan pedoman hidup bagi manusia. Ya. Dan tentu berusaha ilmu, saudara. Dari baik masalah keyakinan, masalah akidah, masalah hukum, aturan, dan bahkan akhlak. Itu kandungan Al-Quran. Dan Al-Quran itu sebagai bimbingan tentu harus kita ikuti dan harus kita pelajari dan harus kita amalkan. Di dalam mengamalkan Al-Quran, mengamalkan kebenaran dan kebaikan terkandung Al-Quran, kendala yang paling utama adalah nafsu kita sendiri. Jadi nafsu ini saudara adalah penghalang utama untuk menjalani kebaikan. Ya. Misalnya subuh, ya. Subuh ini kan tidak berat sebetulnya, hanya 2 rakaat. Wudhu paling 2 menit selesai. Pakaian 2 menit lagi, tambah sholat subuh. Ya paling kalau lama itu 5 menit. Wiridan 5 menit, paling 15 menit selesai. Tapi begitu adzan, ini kita sudah terbangun
bukan beranjak untuk berdiri, abledas, tapi justru mentepak sapo. Padahal kita tahu subuh itu suatu kewajiban. Jadi memang kebaikan sebagai jalan kepada kebahagiaan, jalan ke surga itu tidak enak. Ya. Bukan berat tapi tidak enak. Jadi karena itu ada nyanyian itu ya. Mengapa yang enak-enak itu kok diharamkan gitu? Iya. Sedangkan yang baik-baik ya diwajibkan. Ya, tidak enak gitu. Jadi memang begitu. Memang jalan ke surga itu dipenuhi dengan hal yang tidak enak. Jadi dalam hati disebutkan hufatil jannatu bil makarih. Jadi jalan ke surga itu dipenuhi dengan hal yang tidak disukai, yang tidak enak. Salat subuh, puasa. Ya. Kadang-kadang ketika kita mendengar adzan, sudah adzan lagi. Puasa. Ramadan datang, lapar lagi. Lah itulah kita. Apa yang bicara begitu? Nafsu kita. Oleh karena itu, nafsu kita ini perlu dididik, perlu dilatih. Ya, dilatih untuk bisa dikendalikan. Puasa adalah selain itu ibadah, itu adalah latihan yang diberikan Allah pada kita untuk mengendalikan nafsu. Yang biasanya siang-siang ya, kita makan, minum, tapi di waktu Ramadan kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu kita dilatih. Harapannya kalau kita sudah bisa mengendalikan nafsu kita, maka bukan hanya tidak makan dan tidak minum bulan Ramadan, tapi semua larangan-larangan Allah akan kita jauhi. Itu harapannya. Dan semua perintah-perintah Allah akan kita lakukan. Sekalipun tidak enak. Memang kendala utama di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan itu adalah nafsu. Gitu. Jadi karena itu maka puasa ini adalah dijadikan bentuk tasyakuran yang pas untuk Al-Quran yang merupakan pedoman hidup. Sehingga dengan nafsu kita terkendali, kita tidak akan terlalu berat mengikuti pedoman-pedoman aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran. Gitu. Jadi ini nyambung antara puasa ini yang bukan nuzul Quran pada bulan Ramadan. Ini memang ada kaitannya. Jadi ini oleh karena itu saudara, ya tentu mempelajari Al-Quran ini disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Jadi kalau kita tidak bisa langsung memahami Al-Quran, ya kita tentu belajar pada orang-orang yang sudah bisa memahami Al-Quran. Kita bisa baca buku-buku beliau gitu ya. Jadi ini, dan anak-anak kita tentu secara bertahap dilatih ya, diajari untuk memahami Al-Quran dan untuk mengamalkannya secara bertahap tentu. Ya mungkin kita sudah terbiasa, anak-anak kita sudah latih waktu puasa misalnya, sudah latih berpuasa, sekalipun puasanya jam 8 sudah buka, ya tidak apa-apa. Yang penting dia merasa berpuasa. Semakin besar, semakin lama puasanya, dan nanti kalau sudah kuat, maka puasanya sudah penuh. Oleh karena itu pendidikan itu dimulai pada anak-anak kita itu sejak dini, jangan sampai terlambat. Dan alhamdulillah, saya kira masjid ini sudah bukan sekedar tempat sholat, ya, tempat doa, tapi masjid ini menjadi tempat belajar. Saya kira itu betul sekali. Ya. Nabi itu fungsi masjid ya. Pada masa Nabi itu memang seperti itu. Jadi tempat ibadah khusus seperti sholat, tapi juga tempat belajar. Nabi ngajar di masjid. Bahkan pernah satu ketika Nabi itu melatih
tentara itu di masjid. Ya, jadi pelatihan itu di masjid. Karena dulu Nabi itu kan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Madinah itu sebagai negara kota ya, itu punya tentara juga, itu dilatih di masjid. Jadi ini, tapi sekarang karena mungkin takut kalau dicampur aduk seperti itu takut terjadi kurang menghormati masjid, maka lalu diadakan madrasah ya, diadakan tempat-tempat. Kalau hanya mengaji Quran mungkin masih bisa, tapi kalau seperti belajar dari pagi sampai sore umpamanya, apalagi berkelas-kelas ya, ini kalau dilaksanakan di masjid saya kira agak sulit. Jadi itu barangkali Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini keterbatasan waktu sebetulnya banyak yang ingin disampaikan. Tapi karena keterbatasan waktu, barangkali hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Dan atas segala kekurangan dan kehilafan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang barokah, bermanfaat bagi kita, yang didapat menjadi ilmu yang manfaat barokah pula. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hadinallahu ma fi khair wa salah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah adzan dulu. Ya? Hah? Adzan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Al-Fatih lima uli wal khatimi lima sabaq nasil bil biladi la sahih mustaqim. Salatan taftah lana bi wadati. Allahumma ighfir lana dhunubana ta'ala Allah wa taqabbal minna salatana siyamana qiyamana wa latbi. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan wa ja'alna min qawmin muslimin. Allahumma barik lana wa lahna fil umri wal ilmi rizqana. Allahumma yassir lana umurana Allahumma salli tamal mu'tal al iman wal islam. Sallallahu alaihi Al-Fatihah. Ya. Enggak, sudah waktu ada. Enggak dia. Enggak adzan sudah. Enggak adzan sudah. Ya. Taruh sini tadi. Ya. Sudah ini. Sabun ya, sabun. Monggo monggo.